Oke, kembali bersama Kak Noven. Kita akan belajar hari ini dalam pendalaman Alkitab rencana Allah versus rencana iblis dalam kronologi penyaliban Kristus. Untuk pembukaan, akan Kak Noven menunjukkan beberapa pertanyaan untuk kalian resapi dan renungkan. 1. Apakah penyaliban Yesus itu rencana Allah atau rencana iblis? Kedua, jika Allah berdaulat, apakah Ia merencanakan dosa? Jika Allah berdaulat, apakah Allah merencanakan dosa? Yang ketiga, jika itu hanya rencana iblis atau manusia, apakah Allah tidak berdaulat? Inilah ketegangan teologis yang akan kita gali hari ini. Beberapa istilah dalam jargon terkait hal ini akan Kak Noven urai dulu untuk bisa dimengerti lebih mendalam. Pertama, providensia Allah. Ini adalah apa? Penyelenggaraan Allah atas sejarah. Penyelenggaraan Allah atas sejarah. Lalu kehendak dekretif versus perspektif. Di mana rencana Allah yang pasti terjadi, versus kehendak moral Allah yang bisa dilanggar. Lalu permissive will. Di mana di sini Allah mengizinkan, bukan penyebab aktif. Yang berikutnya concurrence. Allah bekerja bersama dengan tindakan makhluk yang bebas tanpa membatalkan tanggung jawab mereka. Oke, kita akan kupas melalui perjanjian lama lebih dahulu. Ya. Dalam Ayub 1 dan Ayub 2, di mana di sini diceritakan faktanya iblis merancang penderitaan Ayub. Lalu di sini juga diceritakan Allah mengizinkan, bukan menyuruh. Ingat ya, mengizinkan, bukan menyuruh. Di mana pada Ayub 1 ayat 12 berbunyi kira-kira seperti ini. Sesungguhnya segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ayub 1 ayat 12. Kuncinya, iblis punya niat jahat, namun Allah memakai untuk tujuan pembentukan iman. Refleksinya, penderitaan tidak lepas dari pengawasan Allah, tetapi Allah tidak menjadi pelaku dosa. Ini kalau kita kutip dari kasus Ayub. Kalau kita lihat dari Yesaya 53 dan Mazmur 22, ini adalah nubuatan penderitaan Mesias. Ya, sebenarnya juga terkait dengan beberapa tipologi dalam Perjanjian Lama yang akan menggambarkan bagaimana nanti Yesus menderita atau apa yang Yesus alami pada Perjanjian Baru. Jadi Yesaya 53 dan Mazmur 22 adalah nubuatan penderitaan Mesias. Fokusnya, makna penebusan bukan detail, dalam tanda kutip, instruksi moral untuk berbuat dosa. Hal ini menunjukkan Allah merencanakan tujuan keselamatan lewat penderitaan. Bukan berarti Allah merencanakan kematian yang sadis dari Kristus, tapi salib, ya, apa yang Yesus alami itu adalah rancangan yang iblis mau, ya, sedangkan Allah itu mengubahkan rancangan iblis tersebut menjadi rancangan yang membawa keselamatan. Di mana ketika menjalankannya itu Yesus harus menjalankannya dalam sebuah kerelaan. Dan itu sudah diteladankan oleh Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru. Lalu penyaliban, ya, berdasarkan Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai dengan 28. Di sini jelas manusia menyalibkan, tetapi semua itu masuk atau sesuai dengan apa yang Allah sudah rencana, ya, apa yang sudah Allah rencanakan. Tetapi kita bisa lihat juga dalam Yohanes 10 ayat 18, di sini adalah kerelaan. Yesus memberi nyawanya dengan sukarela. Ini bukan bunuh diri, karena kalau bunuh diri motivasinya adalah keputusasaan, ya, bedakan ini. Lalu dalam Filipi 2 ayat 8, taat sampai mati di kayu salib. Nah, ini jangan terlalu cepat konklusi bahwa Allah sesuai rencana Allah, berarti Allah mengingatkan Yesus mati secara tersiksa. Bukan seperti itu pemikirannya, ya. Camkan, ini belum selesai, ini baru setengah, baru pembukaan awal.
Yang D, ya, dalam perjanjian baru juga, perumpamaan anak di kebun anggur, Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46, dan Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Kak Noven ulangin. Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46, dan Markus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12. Perumpamaan anak di kebun anggur. Di sini pemilik kebun dianalogikan sebagai Allah Bapa. Hamba-hamba adalah para nabi yang ditolak. Anak tunggal yaitu Kristus. Penggarap yang membunuh manusia berdosa. Penggarap yang membunuh adalah manusia berdosa yang menolak Mesias. Maknanya, meski anak dibunuh justru membuka jalan untuk warisan diberikan kepada bangsa lain. Itu tertulis pada ayat 43. Ya. Di sini ada korelasi sama seperti Ayub tadi. Iblis punya rancangan jahat, tetapi Allah punya rancangan lebih besar. Ingat ya korelasinya, sama seperti kisah Ayub. Iblis punya rancangan jahat, tetapi Allah punya rancangan lebih besar. Di mana anak dibunuh di sini sama dengan tindakan dosa, tetapi Allah ubah menjadi sarana penebusan. Ya. Nah, di sini akan Kak Noven bedah pada bagian keempat, sintesis non-dikotomisnya. Bukan ini rencana Allah versus ini rencana iblis, melainkan ada dua level di sini. Kak Noven ulangin ya. Bukan ini rencana Allah versus ini rencana iblis, melainkan dua level. Satu, level agen historis, manusia dan iblis yang bertindak jahat. Tertulis pada Yohanes 8 ayat 44 dan Matius pasal 26 ayat 4. Yang kedua, level teologis. Yang pertama tadi level agen historis, yang kedua level teologis. Makna kekal. Di sini Allah menetapkan penebusan melalui peristiwa itu yang tertulis pada Yesaya pasal 53 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 28. Lalu bisa kita lihat juga pada Kejadian 50 ayat 20 dalam kisah Yusuf, di mana tertulis atau punya makna, kamu merancangkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merancangkannya untuk kebaikan. Dikutip dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Lalu kita masuk dalam diskusi hermeneutik yang lanjutan ya. Ada potensi sesat pikir atau sesat paradigma. Yang pertama, equivocation. Menyamakan rencana Allah untuk keselamatan dengan rencana Allah untuk dosa. Tidak boleh disamakan. Ya, hati-hati. Rencana Allah untuk keselamatan dengan rencana Allah untuk dosa. Jadi jangan terjebak pada sesat logika atau sesat pikir, equivocation yang pertama. Yang kedua, determinisme ekstrim. Allah sebagai dalam dosa. Ini juga salah. Ya, tidak boleh terjebak dalam determinisme ekstrim. Allah sebagai dalam dosa. 3. Deisme ekstrim. Allah hanya bereaksi pasif. Nah, dalam hal ini kita akan formulakan dengan sehat. Ya. Sebuah kesalahan ketika dianggap Allah merencanakan dosa penyalipan. Ingat ya, ini sebuah kesalahan ketika Allah merencanakan dosa penyalipan. Konsep yang benar, Allah merencanakan keselamatan melalui penyaliban yang dilakukan oleh manusia dan iblis. Itu pun baru bisa terjadi dengan kerelaan Yesus untuk menjalaninya. Ilustrasi simpelnya, ya, dalam analogi bedah, seorang penjahat menusuk seorang pasien. Dokter bedah ahli memakai tusukan itu untuk membuka jalan operasi penyelamatan. Di sini dalam analogi bedah ini, tusukan sama dengan jahat ataupun kejahatan oleh manusia ataupun iblis. Operasi penyelamatan sama dengan rencana Allah. Oke, kita masuk pada bagian ketujuh. Untuk Q&A dan refleksinya ya. 1. Kalau Allah berdaulat, bagaimana mungkin manusia tetap bertanggung jawab? Kenapa yang ulangin? Kalau Allah berdaulat, bagaimana mungkin manusia tetap bertanggung jawab? Ini karena motivasi dan kehendak dosa berasal dari manusia atau iblis, bukan dari Allah Bapa. Camkan ya, bukan dari Allah Bapa. Yang kedua,
Mengapa Allah tidak mencegah penyaliban? Karena melalui saliblah penebusan terjadi. Nanti akan ada konklusinya terakhir ya. Jadi hati-hati ya, jangan cepat menyimpulkan dulu. Ini masih setengah perjalanan. Ya. Mengapa Allah tidak mencegah penyaliban? Karena melalui saliblah penebusan terjadi. Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga. Apa artinya bagi penderitaan kita? Sama seperti Ayub. Penderitaan bukan tanpa izin. Ya. Sama seperti kisah Ayub, penderitaan bukan tanpa izin Allah. Dan selalu bisa dipakai untuk maksud baik. Pada endingnya Ayub diberkati. Dan Ayub belajar. Bukan hanya dia tahu tentang Allah, tapi dia mengalami bagaimana Allah ada. Kita masuk ke poin 8, aplikasi dalam hidup. Akankah Noven bedah dalam up in out-nya? Percaya bahwa penderitaan dan kejahatan, up-nya, percaya penderitaan dan kejahatan tidak lepas dari providensia Allah. Tadi sudah Kak Noven jelaskan di atas ya jargonnya ya. In-nya, tetap setia dan taat meski tanda kutip tusukan terjadi. Contoh dalam kisah Yesus sendiri dan kisah Ayub. Ataupun juga kisah Yusuf. Out-nya, jadilah saksi bahwa Allah sanggup membalik yang jahat jadi kebaikan. Lalu Kak Noven akan bedah dalam implikasi teologisnya. Secara tesis, Allah berdaulat penuh atas sejarah penebusan. Antitesisnya, jika penyaliban hanyalah karya iblis atau manusia, maka keselamatan adalah kecelakaan beruntung. Lalu dari tesis dan antitesis ini, apa yang bisa kita simpulkan atau kita sintesis dalam hal ini? Penyaliban sama dengan kejahatan manusia dan iblis yang diizinkan Allah dan dipakai sebagai jalan keselamatan dunia. Jadi jangan salah berpikir. Mari kita mau terbuka. Anggaplah ini bukan doktrin dari Kak Noven, tapi ini adalah opini. Ya, untuk menggambarkan hal ini, akan Kak Noven kasih simple joke lah ya. Kalau iblis tahu penyaliban Yesus justru mengalahkannya, mungkin si iblis akan buka kursus How Not to Kill the Messiah 101. Oke? Kita akan lihat dari beberapa kutipan patristik maupun reformator, seperti Agustinus, Luther maupun Yohanes Chrysostomus. Dari Agustinus dulu. Deus justus utitur etiam malis voluntatibus et bonum, di mana Allah yang adil memakai bahkan kehendak jahat untuk kebaikan. Pandangan Luther, salib adalah theologia crucis, tempat Allah menyatakan kemuliaannya lewat kelemahan. Ini supaya manusia belajar bahwa dalam kelemahan kuasa Allah semakin nyata. Yohanes Chrysostomus berpandangan seperti apa? Salib adalah tata kerajaan Kristus. Demikian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.